dilihat oleh orang, itu satu indikator bahwa itu adalah keikhlasan. Yang kedua, susah payah dia lakukan, padahal yang ditolong bukan manusia, yang ditolong anjing, yang oleh orang lain digebuk kan. Yang kedua, kesusahan itu ditempuh karena dia ikhlas ingin mengasih minum anjing itu. Yang ketiga, dia tidak ingin diberikan terima kasih. Gimana terima kasih sama anjing? Anjing dikasih minum, nggak mungkin terima kasih. Artinya terima kasih secara kita manusia, terima kasih telah ditolong kan enggak. Subhanallah, 3 hal itulah. Dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. Waalaikumsalam. Amal baiknya dia lakukan walaupun susah payah. Turun naik sumur dengan membawa air di sepatunya. Kemudian dia tidak menginginkan terima kasih dari siapapun. Menggugurkan dosa-dosa. La nasibun li ghairillah fi. Tidak ada bagian untuk manusia. Itu orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ifradul haq subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Mengesahkan Allah yang maha hak dengan meniatkan seluruh ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Dan itu mesti kita jaga. Tasfiyatul amal an mulahadatil makhlukin. Membersihkan amal dari perhatian manusia. Melupakan perhatian manusia dengan senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli. Yang penting kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasfiyatul amal min kulli syaibatin. Membersihkan, menjernihkan amal dari segala kotoran-kotorannya. Kotoran-kotoran hati. Iri, dengki, benci, dendam, itu dihilangkan. Kadang-kala suka karena masalah dunia jadinya kita berselisih. Tidak mau memaafkan tahun ganti tahun. Ya, kadang-kala sampai satu dasawarsa. Oh, ini orang Indonesia kalau berselisih seperti itu. Tidak seperti orang di Saudi kalau marah-marah habis itu pelukan lagi. Biasa lagi. Kalau kita kalau sudah marah-marahan beli wawu sampai 10 tahun. Kadang-kadang lebih daripada itu, katanya 7 turunan. Masya Allah. Iya. Al-mukhlisu, orang yang ikhlas. Huwaladzi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'allahi azza wajal. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak peduli walaupun seluruh pujian manusia atau seluruh isi hati manusia fi qulubin nas, keluar dari hati manusia itu, apakah itu berbentuk pujian ataukah berbentuk cacian, itu tidak peduli. Yang penting min ajli salahi qalbihi ma'allahi azza wajal. Yang penting hatinya itu, kebaikan hatinya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu penampilan dia mau dipuji oleh orang, mau dicaci oleh orang, ya dia begitu itu. Tetap jenggotan, walaupun jenggot nggak dipotong, gitu. Jangan baru sedikit aja celananya. Kalau sholat kan ini celana di atas mata kaki ya, di atas mata kaki. Wah itu banjir. Akhirnya udahlah diturunkan nanti dulu aja. Istri pakai jilbab yang lebar, wah kayak ninja. Begitu. Kemudian mama pakai yang pendek aja. Gitu. Nah itu namanya dia masih belum mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu dia apapun yang
diungkapkan oleh manusia, yang penting dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbu ayyatlu annas, dan dia tidak mencintai manusia mengetahui ala masaqali dzarrin, walaupun sebesar biji darrah min amalihi, dari amalnya. Nah itu yang dimaksud dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Maksudnya itu. Jadi kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Blenake karena Allah, enake karena Allah. Ada acara kebid'ahan, acara tidak nyuna, dipanggil kitanya. Blenake ning tangga ya. Jadi kitanya ikut. Begitu. Kitanya nimbrung. Nah ini masih dia nggak enaknya sama orang. Ukurannya adalah Quran, ukurannya adalah sunnah. Kemudian dia berada di atas jalan itu, maka orang mencaci atau orang memuji baginya sama saja. Itulah orang yang ikhlas. Wa qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi, berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul lillah, katakanlah, ubud mukhlisuna lahu dini, katakanlah bahwa untuk Allah lah kita mengikhlaskan agama ini. Seperti firman-Nya yang lain, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu ibadahku kalau terjemahannya. Nusuk itu aslinya adalah sembelihanku. Sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah, pengatur, pemelihara alam semesta. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatku, ibadahku, tadi sembelihanku, hidupku dan matiku. Ini ikrar seorang mukmin. Makanya 12 jam siang, 12 jam malam, itu semuanya dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkaran ketaatan, ya Allah, saya pergi ke kantor mencari nafkah dalam rangka saya taat kepadamu, bahwa seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah, dia berdosa menyia-nyiakan orang yang dalam tanggungannya. Maka dia pun berangkat, niatnya karena Allah. Indah sekali itu. Jadi karena niatnya dia beraktivitas karena Allah, begitu sibuknya di kantor, kegiatan menggunung, tapi terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Inna sholati wa nusuki, dan sembelihanku, ya tadi sembelihanku, karena banyak sembelihan-sembelihan yang bukan karena Allah. Kalau kita masuk ke desa-desa itu, subhanallah, di sana setiap desa itu punya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bentuknya adalah kuburan, ataukah bentuknya adalah telaga, ataukah bentuknya itu adalah batu, atau kayu, atau juga hantu. Ya, ada semua tuh. Ada semua. Yang kuburan, Masya Allah, setiap tahun disembelihkan kerbau. Kerbau disembelih. Kemudian ujung-ujung daripada anggota tubuhnya itu dibikin rujak, diserahkan kepada setan. Kalau tidak seperti itu, terjadi malapetaka. Nanti masyarakat siang, sore sakit, pagi mati. Pagi sakit, sore mati. Keyakinan seperti itu ada di tengah-tengah masyarakat. Emang yang punya mati itu setan.
Yang punya mati itu adalah Allah. Disitulah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih enggak tuh yang seperti itu tuh? Sembelihan-sembelihan itu. Ya, ada yang menyerahkan kepalanya saja, kepala kerbau kepada penunggu laut. Iya. Bagaimana inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang sambil lemparkan kepala kerbaunya tuh Al-Fatihah. Iya. Di dalamnya itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta. Kok bisa minta kepada Nyi Loro Kidul? Begitu. Tapi mengucapkannya Al-Fatihah. Itulah subhatnya. Enggak sirik ya Ustaz. Kenapa? Yang lemparkannya saja Al-Fatihah. Nih, kepalanya dibawa dari jembatan sampai ke laut itu sambil la ilaha illallah. Bagaimana kalimat tauhid diucapkan untuk sesuatu yang menjadi kesyirikan. Begitu ikhwan sekalian, maka tugas kita itu besar. Tugas kita ini mengeluarkan manusia dari ibadah sesama hamba kepada ibadah kepada Rabbnya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi kemudian yang harus mandi air ini, mandi air itu, ya, mandi 1 malam 7 sumur supaya mendapatkan jodoh, supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Hal-hal seperti itu kemudian mendarah daging pada umat, padahal itu berarti mereka itu menyekutukan, menduakan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti la ilaha illallahnya di situ, ke pemahaman la ilaha illallah yang tidak sampai kepada umat, masih dalam tataran ucapan seperti burung beo la ilaha illallah. Bisa nggak burung beo la ilaha illallah? Bisa. Tapi ketika dimakan oleh kucing, apakah burung beo mengucapkan la ilaha illallah? Ya keok. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Maka manusia pun ketika hanya pengucapan saja, maka sama seperti burung beo. Makanya maksudnya la ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas. Kalimat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada syarikat baginya, dan demikianlah kami diperintahkan, dan saya adalah awwalul muslimin, yang pertama kali Muslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Alhamdulillah. Ditandai, kelihatan nggak itunya, tulisannya? Yang mana Saudara Janim baca? Bisa diikuti ya? Iya. Bisa diikuti. Insya Allah. Iya. Masya Allah, saya juga kaget. Di fotokopi kan bagus itu, iya. Cuma memang kitabnya kecil-kecil, Masya Allah. Berarti ini perumahan apa nih? Cermegiri. Berarti dulunya pakai kitab tuh biasa dulu di pondokan. Iya. Tapi alhamdulillah Ustaz cuma fotokopinya saja. Kan gaya itu baca kitab gundul saya. Iya, tapi nggak apa-apa, itu ada semangat gitu kan. Di kopi, oh Ustaz baca tuh ini wa ana awalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162. Lanjut, qala ta'ala, Allah firmankan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, surat Al-Mulk ayat yang kedua ya. Ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, manakah di antara kalian yang baik amalnya, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, yang paling baik. Ahsanu amala
ay akhlasuhu waswabuhu. Ini penafsirannya Fudail bin Iyad. Makanya Fudail bin Iyad ada yang menanya ala dzakara hada, yang menyebutkan ini ma akhlasuhu waswabuhu. Apa itu akhlasuhu waswabuhu? Qala innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya amal apabila dia itu benar tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Amalan benar tapi tidak ikhlas. Salat tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, tidak diterima oleh Allah. Zakat benar tidak diiringi keikhlasan, tidak diterima oleh Allah. Puasa benar tidak diiringi dengan keikhlasan, tidak diterima oleh Allah. Haji benar tidak diiringi dengan keikhlasan, tidak diterima oleh Allah. Syarat pertama ibadah harus ikhlas. Ikhlas. Jernih putih lillah. Begitu. Ya, jangan ada, memang ini paling sulit ya. Paling sulit untuk Allah. Sudah tawakal bismillah. Ya. Wa in kana, di situ wa ilam yakun ya, salah cetak itu. Harusnya wa in kana khalisan. Wa in kana khalisan, kalaupun dia itu benar tadi, wa kana wa lam yakun sawaban, kalaupun dia itu ikhlas, tapi tidak benar. Saya ngundang artis itu ikhlas ya Ustaz. Iya tapi tidak benar. Saya ngadakan ritual ini ikhlas Ustaz. Biasanya ritual-ritual kematian itu anak-anaknya yang mengadakan ikhlas tidak tuh? Ikhlas sekali. Bahkan tanahnya dijual pun ikhlas. Tapi tidak benar. Tidak benar karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lam yukbal hatta yakuna khalison sawaban, sampai sebuah amalan itu dia ikhlas dan dia benar. Wal khalis ayakuna lillah, wasawab ayakuna muwafaqan lisunnah. Khalis itu adalah untuk Allah, ikhlas karena Allah, dan benar itu adalah mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membaca faman kana yarju rahmata rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan rahmat dari Allah, maka hendaklah dia beramal salih dan janganlah mensyirikatkan di dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Itu ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah sampai tasbih muter ping 10.000, harus 10.000 zikirnya. Kalau enggak 10.000 sudah 999. Terus ngantuk, ulang lagi. Dia tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, bisa belum kan? Iya. Wa qala ta'ala, Allah firmankan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang ahsanudinan, lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia selalu berbuat baik, yakni akhlasul qasda wal amalillah, mengikhlaskan tujuan dan beramal untuk Allah, wal ihsan mutaba'atus sunnah, dan ihsan itu adalah mengikuti sunnah. Maka waladina yuriduna wajhallah, siapa yang menginginkan wajah Allah, falyubashiru bil jaza, maka berikan kabar gembira dengan balasan, dengan balasannya nanti di akhirat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka bil ghadati wal asya yuriduna wajh, bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Pada waktu
petang, pada waktu pagi dan petang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita bersama-sama dengan orang-orang yang ikhlas itu perlu kesabaran. Wasbir nafsaka, karena orang kadangkala melenceng keinginan duniawi, keinginan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu Ibnu Katsir pernah menulis. Ibnu Katsir menulis sebuah kitab Bidayah wa Nihayah. Kitab yang fenomenal. Di jilid 8 dia menceritakan orang-orang besar. Kitabnya itu menceritakan orang-orang besar pada peristiwa-peristiwa yang besar sehingga diambil manfaat-manfaat yang besar. Tapi ada di bagian tersebut dia menceritakan orang biasa. Orang biasa masuk kepada kisah yang sangat besar tentang keikhlasan ini. Seorang prajurit di tahun 200 Hijriah sekitar itu. Namanya Ubdah bin Abdurrahman. Ubdah bin Abdurrahman, dia berjihad siang dan malam. Bukan sekedar berjihad, puasa di siang hari, qiyam di malam hari. Masya Allah, luar biasa. Kalau sholat di saf terdepan. Kalau kita kan sengaja tuh kadang-kala sudah nanti belum qomat lah. Selalu mendapatkan takbiratul ihram imam. Masya Allah. Saum. Disuruh oleh panglimanya untuk mengintai pasukan musuh. Naik ke menara yang tinggi. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik Nasrani melambaikan tangannya. Itu setan tuh. Pinternya tuh. Singkat cerita, Ubdah bin Abdurrahman jatuh hati. Singkatnya dia kirim surat, bagaimana caranya aku bisa memilikimu. Dia balas, engkau keluar dari agamamu, aku akan menyerahkan diri kepadamu. Maka keluarlah Ubdah bin Abdurrahman. Ketemu teman-temannya Ubdah. Aina salat? Wa aina tilawatul Quran? Aina siyam wa aina jihad? Kemana kamu sholat kamu? Kemana saum kamu? Kemana jihad kamu? Kemana Quran kamu? Dia diam. Dia hanya menjawab bahwa orang kafir nanti mengangan-angankan satu hari saja bisa menjadi orang mukmin. Karena memang kebahagiaan ada pada keimanan, kebahagiaan ada dalam kalimat tauhid, kebahagiaan ada dalam Islam. Tapi begitulah hidayah. Menyapa yang dikehendaki oleh Allah, luput dari siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kesabaran. Sabar duduk sampai isya, sambil ngantuk-ngantuk. Iya, kemudian selesai. Ini tuh belum seperti Ubdah yang berjuang. Iya, berjuang katanya makannya kurma satu demut, nanti dikunyahnya siang baru itu makan. Kalau kita pagi nasi siapa jamblang, sore nasi padang, itu kan, malam nasi lamongan. Insyaallah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bisa istiqomah. Silakan barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, tidak mengapa kita tambah 5 menit. Kelihatannya sudah pandai semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa meraih taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi semakin hari fitnah semakin banyak, maka kita harus semakin mendekat kepada keimanan, mendekat kepada ukhuwah, mendekat kepada kelompok-kelompok orang-orang yang menyabarkan dirinya beribadah kepada Allah di waktu petang, di waktu pagi dan petang.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.